Oke, sekarang kita ke contoh 2 pada teknik CDF gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini, jika random variable kontinu X berdistribusi normal baku, dan anggap Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini kita akan menentukan distribusi dari random variable Y itu apa sih gitu. Nah, karena di sini bentuk Y-nya adalah X kuadrat dan X-nya di sini distribusi normal baku gitu ya. Ya berarti teman-teman harus paham gitu ya konsep dari normal baku gitu ya dalam bentuk grafis gitu ya. Nah, di mana untuk normal baku gitu ya. Nah, ini kan rata-ratanya 0 nggak sih? Ya, 0 dan variansnya itu ya 1 gitu ya. Nah, itu kan kalau normal baku. Nah, dari sini kita akan menentukan nih random variable continue pada Y-nya itu apa. Nah, kita akan gunakan teknik CDF. Gitu. Nah, untuk menggunakan teknik CDF, nah di sini ya lagi-lagi kita bisa gunakan teknik seperti ini. Jadi kita tulis dulu FYY-nya, di mana ini yang ditanyakan gitu ya. Nah, ini akan menjadi peluang gitu ya, dari Y kurang dari sama dengan Y gitu ya. Nah, di mana Y-nya itu adalah X kuadrat, berarti peluang X kuadrat kurang dari sama dengan Y. Nah, dari sini kita tinggal transformasikan gitu ya ke dalam bentuk X gitu. Jadi ini diganti jadi X. Nah, ingat lagi, kalau misalkan ada X kuadrat gitu ya, sama dengan kotak ya, berarti kan X-nya itu adalah ya plus minus akar kotak gitu ya. Nah, karena ini kurang dari sama dengan ya, berarti dia akan ditransformasikan menjadi peluang min akar Y sampai akar Y. Nah, gitu. Nah, dari sini kita akan pecah gitu ya. Jadi kayak gini. Ini dipecah gitu ya. Jadi seperti ini. Peluang min akar Y kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0 ditambah peluang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar Y. Nah, gitu. Nah, hasilnya kan sama ya. Atau bisa juga nih, peluang X kurang dari sama dengan akar Y dikurang peluang dari X lebih dari sama dengan min akar Y. Gitu ya. Ya, sama aja sebenarnya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, di mana ini sebenarnya gini, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan kita ambil yang ini aja. Nah, nah, dimana dari sini, ini kan karena dia lebih dari sama dengan, kita tinggal ubah ke kurang dari sama dengan gitu sih, ya kan? Ya, jadinya ini akan menjadi peluang X kurang dari sama dengan akar Y dikurang 1 gitu. 1 kurang peluang X kurang dari sama dengan min akar Y. Ya, sama aja kan? Nah, gitu. Nah, di mana ini akan menjadi fx akar Y. Nah, sedangkan ini akan menjadi fx, fx min akar Y. Nah, dari sini kita bisa lihat, ini tinggal dikurang ya. Nah, gitu. Nah, dari sini kita tinggal gambar distribusi normal ya. Nah, bentuknya seperti lonceng gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini, katakanlah di sini min akar Y gitu ya. Terus ini akar Y. Nah, untuk mencari CDF-nya berarti kan luas di bawah kurva nggak sih? Nah, ini kan berarti ya 0 ya. Karena kan
normal baku ya. Nah, pastinya ya luas daerah sini akan sama dengan daerah sini nggak sih? Iya kan? Jadi ya tinggal dijumlahin aja, gitu. Dijumlahin. Makanya ya sama kayak gini kan, tinggal dijumlahin aja. Nah gitu. Cuman yang kayak gini mungkin menurut teman-teman kayak agak ribet gitu gak sih? Kok bisa tiba-tiba jadi seperti ini gitu. Nah, jadi ya bisa diambil dari sini gitu. Ya, jadi ya bisa masuk logika ya. Nah, makanya tinggal dijumlahkan aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi, ya ini ketika dijumlahkan ya, kan ini kan sama ya, luasnya daerah sini dengan daerah sini. Ya, maka kita bisa pakai ini. Dan kita tinggal kali 2. Nah, gitu ya. Nah, jadinya kita bisa dapatkan di sini fx akar y. Nah, inilah CDF-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan tentukan PDF-nya gitu ya dari distribusi normal baku. Nah, teman-teman harus recall lagi ya. Kan tadi kalau distribusi normal baku ya, jadi ada fx di sini tanpa kita masukkan dulu ya nilai dari rata-rata dan juga varians. Nah, ini kan rumusnya adalah 1 per akar 2V gitu ya, dikali sigma gitu ya. Terus E pangkat min setengah X kurang mu per sigma kuadrat gitu ya. Nah, di mana batas X-nya itu dari min hingga sampai hingga gitu ya. Nah, gitu. Nah, dari sini karena X-nya berdistribusi normal baku gitu ya, di mana rata-ratanya 0 dan variasinya adalah 1, ya berarti tinggal diganti aja. Rata-ratanya ini jadi 0, ya, dan ini jadi 1. Nah, ini juga 1. Ya, berarti kan ini tinggal akar 2V, terus yang ini akan menjadi X kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Jadinya ya, untuk fx-nya itu sendiri akan menjadi 1 per akar 2V E pangkat min setengah X kuadrat. Nah, untuk batasnya dari min hingga sampai hingga. Nah, untuk menentukan CDF-nya tinggal diintegralkan gitu. Nah, di sini kan kita udah dapat nih FYY-nya. Nah, sekarang kita tentukan batasnya dulu. Nah, untuk menentukan batasnya berarti kan udah ditransformasikan lagi nggak sih ke variabel Y gitu. Jadi kita perlu transformasikan ini gitu. Nah, sebelumnya kan Y itu adalah X kuadrat gitu ya. Nah, karena ini dari data observasi berarti Y sama dengan X kuadrat, huruf kecil ya. Nah, dari sini ya kita tinggal ganti aja. Kalau logikanya bilangan hingga dikuadratin ya berarti bakal positif ya sih. Ya kan? Nah, kalau 0 dikuadratin ya bakal 0. Kalau hingga dikuadratin bakal hingga. Ya berarti batasnya dari 0 sampai hingga. Ya kan? Ya berarti batas Y-nya dari 0 sampai hingga gitu. Jadi kita akan menggunakan batas ini dan juga kita bisa perhatikan di sini ada memuat akar Y gitu ya. Nah, kalau dia memuat akar Y gitu ya, berarti kan dia masuk ke dalam batas ini nggak sih? Ya kan? Jadi akar Y, misalkan akar 1 atau akar 2, akar 3 gitu, akar 4 gitu, atau akar hingga gitu. Nah, dia masih tetap masuk gitu. Jadi ketika kita akarkan dengan Y, ya berarti dia tetap dari 0 sampai hingga gitu. Nah, cuman karena ini CDF, ya berarti kan dia dibatasi sampai variabel tertentu kan. Nah, gitu kan konsep CDF. Yang ibaratnya integral 0 sampai X, PDF-nya gitu ya. Fx-nya gitu. Nah, ini kan konsep CDF ya. Kalau misalkan kalian belajar di statistika matematika 1 kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia dibatasi dari 0 sampai akar Y. Karena kita akan menentukan CDF-nya sampai batas di akar Y-nya. Nah, gitu.
Kalau misalkan dari sampai tak hingga ya berarti bakal jadi 1 kan. Kan gitu kan, ketika semuanya dijumlahin ya 1 gitu. Jadinya ya bukan CDF lagi gitu kan. CDF juga sih, cuman ya jumlahnya 1 gitu. Nah, sehingga dari sini ya kita dapatkan F Y. Y-nya adalah integral dari 0 sampai akar Y, terus masukin nih, 1 per akar 2V E pangkat min setengah X kuadrat dx gitu ya. Nah, gimana di sini kita substitusikan kembali gitu ya, supaya dia tuh mirip gitu ke distribusi yang lain. Nah, distribusi apakah itu? Jadi gini, ini nanti disubstitusikan ke dalam variabel U gitu ya. Nah, di mana nanti ketika teman-teman melakukan substitusi gitu ya, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Itu integral dari 0 sampai Y, 1 per V pangkat setengah, akar 2U, E pangkat min setengah, E pangkat min setengah, U DU gitu. Nah, di mana nanti untuk batas Y-nya ya pasti tetap lebih dari 0 gitu. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini gitu ya? Kenapa ada gamma gitu ya? Nah, ingat lagi konsep dari gamma setengah. Gamma setengah itu adalah ya V kan? Ya nggak sih? Salah link. Gamma setengah itu adalah akar V nggak sih? Ya, akar V. Nah, nah jadinya ya teman-teman ya gunakan teknik substitusi gitu ya. Nah, teknik substitusi apakah itu gitu ya? Ya, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, biar bisa belajar gitu ya. Jadi bisa recall kembali gitu ya, teknik substitusi itu seperti apa gitu. Nah, gitu ya. Atau mau aku kasihin aja gitu. Jadi kalau dilihat dari sini gitu ya, jadi ini dimisalkan gitu ya, dimisalkan X kuadrat di sini adalah U gitu ya. Jadi ya tinggal turunin aja dx sama d 2x dx gitu ya, sama dengan du. Nah, nanti teman-teman tinggal cemplungin semua gitu ya. Nah, gitu juga untuk batasnya. Nah, gitu. Jadi ini untuk batas X2, ini X1 gitu. Nah, nanti kan akarnya jadi hilang, jadinya Y gitu kan. Nah, untuk ini juga jadi 0. Nah, gitu. Nah, terus nanti yang akar V-nya nanti akan diganti menjadi gamma setengah. Nah, gitu ya. Nah, terus untuk lanjutannya teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Jadi ya bisa sambil belajar gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau aku rapin kembali, jadi ada FY, Y itu adalah integral dari 0 sampai Y, dari 1 per gamma setengah, akar 2U, E pangkat min setengah U DU, di mana Y-nya lebih dari U, ini akan berdistribusi gamma gitu ya. Di mana alfanya adalah setengah, betanya adalah 2. Lah, kok bisa gitu ya? Nah, ini aku baru jelasin ke teman-teman. Nah, ingat lagi konsep dari fungsi PDF pada distribusi gamma. Kalau misalkan ada fx gitu ya, dari distribusi gamma rumusnya itu adalah 1 per alfa pangkat beta kali gamma alfa x pangkat alfa min 1 gitu ya, kali e pangkat min x per beta gitu ya, dimana x-nya lebih dari 0 gitu ya, kan gitu kalau distribusi gamma. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ini
gamma alfa, otomatis alfanya setengah. Nah, gitu. Nah, terus ini kita bisa pecah. Jadinya akar 2 akar U, gitu. Nah, terus U-nya dipindahin ke atas. Jadinya U pangkat min setengah. Nah, min setengah di sini, U pangkat, kalau misalkan U pangkat min setengah gitu ya, berarti kan U pangkat alfa kurang 1, sorry. Sama dengan U pangkat min setengah. Nah, berarti alfa kurang satunya adalah min setengah. Berarti alfanya adalah ya min setengah tambah 1. Berarti alfanya adalah setengah. Nah, sama ya, kayak gini tadi. Nah, terus, pastinya kan tadi beta pangkat alfa ya. Oke, ini sorry nih, kebalik. Beta pangkat alfa ya. Gamma alfa kali beta pangkat alfa kali X pangkat alfa kurang 1 kali E pangkat min X per beta. Oke. Nah, di sini berarti betanya 2 gitu. Betanya 2, terus ini E pangkat min setengah per beta. Jadi, sebenarnya gini, ini U-nya naik ke atas ya. Ini soalnya. Nah, ini U. Ini baru kelihatan nih. Nah, jadinya, ini kan tadi min X per beta. Nah, tadi betanya 2. Ya, berarti min X per 2 kan. Nah, ini karena memuat variabel U ya berarti min U per 2. Nah, gitu. Makanya dia jadi seperti ini. Gitu. Jadi ya CDF yang dari distribusi normal, untuk normal baku ya, dia akan sesuai dengan distribusi gamma, di mana alfanya itu adalah setengah dan betanya adalah 2. Nah, ini juga akan sama dengan distribusi chi-square gitu ya, dengan derajat bebas 1. Lah, kok bisa gitu ya, sama dengan 1 gitu ya. Jadi gini, di distribusi chi-square ya, itu kan fx-nya itu adalah 1 per, berarti alfanya itu V per 2 gitu. Alfanya itu V per 2, betanya itu 2 gitu kan. Kan gitu ya logikanya. Jadi kita dapatkan 2 pangkat V per 2, gamma V per 2 gitu ya. X pangkat V per 2 kurang 1 kali E pangkat min X per 2. Nah, di mana ya berarti X-nya tetap lebih dari 0 gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya ini kan sama kan dengan yang ini. Ya cuma bedanya itu ya cuma di sini setengah, di sini untuk yang chi-square itu V per 2 gitu. Jadi gini, kalau teman-teman belajar di statistika matematika 1 ya, itu kan kalau misalkan chi-square ya, nah ini kan sama aja dengan distribusi gamma dengan alfanya V per 2, betanya 2 gitu ya. Nah, karena ini sama-sama 2 gitu ya, maka kita tinggal sesuaikan aja yang ini. Ya, berarti V per 2 sama dengan setengah. Berarti V-nya adalah 1. Makanya derajat bebasnya adalah 1. Nah, gitu ya. Jadi, ya asalnya dari sini. Nah, gitu ya. Jadi, dari distribusi normal baku gitu ya, yang udah kita dapatkan gitu ya, maka kita bisa dapatkan nih, untuk variabel kontinu di variabel Y, akan didapatkan distribusinya itu ada 2, yaitu distribusi gamma dan distribusi chi-square. Jadi nanti kalau ada materi berikutnya, nanti kalau misalkan ada normal baku, ada gamma, ada chi-square, dia tuh saling berhubungan gitu. Jadi ya teman-teman harus ingat terus nih, kalau normal baku ya berarti dia akan selalu disesuaikan gitu. Jadi kayak turunannya itu ke distribusi gamma dan juga chi-square gitu. Jadi ya dari gamma bisa diturunkan lagi ke chi-square kan. Nah, gitu. Jadi ya turunannya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang kedua.